Oke, ya. Jadi bro, topik yang dipilih itu kan mencari cuan untuk liburan ya bro ya. Jadi Hmm, hmm, mungkin banyak nih teman-teman gitu ya yang ingin mencari cuan untuk liburan gitu. Walaupun liburannya juga belum dimulai, tapi sudah mendekati lah ya musim liburan hmm, begitu hmm. kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin pertanyaannya akan sama nih seperti yang biasanya gue tanyakan di TikTok ke semua influencer atau profesional di pasar modal. Tanggapannya gimana Hmm, nih bro mengenai market kita selama 1 minggu ini? Kalau misalnya di ESG kan hari ini tutup 0,30-an something ya. Dan selama satu hmm, hmm, minggu hmm. kita itu naik 0,68% kayaknya. Nah kalau Bro Nick sendiri Hmm. gimana nih melihat 1 minggu ini aja dulu market? Oke. Eh, Sebenarnya sekarang sentimennya banyak yang positif ya. Hmm. Jadi market juga berusaha naik terus kalau gue lihat. Tapi memang kalau technical dia agak-agak kepentok resist ya. Jadi naiknya Hmm. masih agak-agak seret gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke global yang udah break high lagi di Amerika, kalau kita lihat S&P sama Dow, ya kita juga lagi berusaha ke situ sih, ya. Jadi marketnya walaupun teknikalnya koreksi, tapi gue lihat ya tetap aja berusaha ditarik-tarik lagi ke atas, ya. Jadi kayaknya 2 minggu terakhir ini akan jadi good news ya di IHSG. Itu Iya, bro. iya. Oke, thank you ya bro ya. Jadi memang sekarang sentimennya udah ada beberapa yang menarik ya bro ya untuk diperhatikan. Kayak Yup. beberapa minggu lalu kemarin sempat minim sentimen ya bro ya, nggak bisa nggak masih dibilang banyak yang wait and see lah ya, karena mungkin ada Yup. beberapa sentimen yang belum ada kepastiannya gitu kan. Contohnya kayak The Fed dan sebagainya. Nah tapi tadi Bro Nick ada mention mengenai ada beberapa sentimen yang positif nih, menarik. Nah kan untuk malam hari ini begitu kan di TikTok biasanya teman-teman cuan troopers juga ada baru-baru mulai trading sama invest nih bro, gitu kan. Jadi mungkin mereka belum terlalu terbiasa menyaring informasi begitu atau berita yang ada, sentimen mana yang harus diikuti dan sebagainya. Kira-kira dari Brownick sendiri ada nggak yang bisa di share nih sama teman cuan troopers, sentimen-sentimen penting aja lah yang menurut Brownick bisa di share jadi teman-teman juga bisa memperhatikan. Oke. Oke, kalau buat akhir tahun sih biasa ya, kita Hmm, berharap ada windrest ya, terutama di sisa ya. 2 minggu ini. Nah, kalau kita ngomongin windrest kan balik lagi ke filosofinya, windrest itu kan usaha dari para fund untuk memoles portfolio reksadananya ya. Jadi kalau kita mau memanfaatkan windrest ya kita juga mesti ngerti dulu saham apa sih yang ada di portofolionya para reksadana itu. Kalau kita lihat kan ya pasti yang porsinya besar tuh LQ 45 pasti ya di mereka. Jadi kalau mau memanfaatkan windrest mungkin kita fokusin dulu di LQ 45 karena saham-saham itu yang bakal dipoles. Hmm. Kemudian yang kedua kita lihat sentimennya apa. Sekarang yang paling hot memang masalah Fed rate ya, yang kemarin juga November nggak naik, kemarin Desember juga udah nggak naik, dan diprediksi tahun depan akan turun 4 kali. Jadi Hmm. sekitar turun 1%-an itu sentimen yang paling paling hot ya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat di market kita ya sentimen grupnya Pak PP ya yang masih kenceng aja, masih naik Ya, ya, terus. ya. Sama kalau di Indonesia ya kita mau pemilu ya bentar lagi ya Hmm, betul betul. di bulan Februari ya. Jadi sentimennya itu, nah paling kita mulai ngincer-ngincer dari sentimen yang ada ya buat Hmm. apa saham-saham yang kira-kira bisa menghasilkan cuan lah ya di sisa tahun ini. Oke, kalau misalnya kita ngomongin sentimen yang pertama dulu, misalnya Fed rate ya. Hmm. Oke, kalau Fed rate apa sentimen nggak naik dan udah mulai turun nih, pasti kan ada beberapa sektor yang jadi menarik ya, yang sentimennya positif buat sektor itu. Yang pertama sektor tech, yang kedua banking, kemudian kalau gue lihat karena Fed-nya ini view-nya turun, jadi kan yield obligasi ini udah pada turun ya. Hmm. Yield-nya apa US bond udah pada turun, jadi indeks dolar turun, komoditasnya menguat. Kalau gue lihat makanya sekarang emas udah di atas 2000. Jadi saham-saham sektor komoditas mungkin bisa dilirik-lirik juga kalau memang
chartnya sama money flow-nya mendukung ya. Oke, kita kalau misalnya beda satu-satu, yang pertama saya sektor tech ya. Tadi kan kita udah mau lihat LQ45 aja ya. Di LQ45 sektor tech itu kalau nggak salah ada empat emiten. Ada Goto, Arto, Buka, sama MTech ya. Kalau kita lihat Goto sama Arto itu kan udah lari duluan ya, dan sekarang malahan lagi fasenya koreksi. Tetap bisa diperhatiin, cuma memang butuh skill buat di dua saham ini. Skillnya apa? Skillnya untuk nangkep momentum. Kalau misalnya mereka dinaikin lagi, ya kita harus bisa nangkep momentumnya. Tapi sekarang lagi koreksi, jadi nggak bisa, kalau gue bilang buy, mungkin belum tentu akan dinaikin lagi ya. Jadi kita mesti nunggu momentum, ada money flow, baru kita masuk. Nah, sisanya yang dua lagi, Buka sama MTech itu belum jalan. Ya, belum jalan, chartnya udah mulai menarik, tapi memang inflow-nya belum ada. Jadi boleh diperhatiin ya, siapa tahu dua saham itu itu bisa nyusul juga ya. Memang mungkin nggak setinggi Arto Goto sih, tapi chartnya lumayan ya, cukup menarik lah ya. Jadi kalau ada inflow, dua saham itu boleh dilirik. Nah, yang kedua itu sektor Big Bank ya, banking. Kalau dilihat sekarang kan bank digital udah pada terbang ya, kayak Arto, BBYB, kemarin ada BBHI, Agro, itu udah pada terbang. Nah, Big Bank ini yang belum terbang. Dan chartnya juga menarik ya, dan Big Bank ini 1 minggu terakhir ini ada inflow yang cukup gede, terutama di BBCA. BBCA juga chartnya menarik. Jadi salah satu topik gue buat 2 minggu ini kalau Windrest itu di BBCA. Tapi memang kita nggak bisa mengharapkan arah ya kalau di BBCA ya, nggak bisa lah kayak Arto, kayak BBYB bisa arah gitu ya. Tapi kayaknya itu walaupun sedikit tapi pasti gitu kalau gue lihat ya. Jadi kalau teman-teman itu bisa lirik BBCA karena chartnya menarik, inflow-nya udah ada, dan BBCA pasti jadi porsi paling besar hampir di setiap reksadana ya. Kemudian BMRI sama BBRI juga chartnya bagus, tapi inflow-nya nggak sebesar di BBCA. Tapi 3 bank itu rasanya sih, misalnya kalau kasih kita cuma 5% doang, mudah-mudahan dapat lah ya di 3 bank itu. Kemudian kalau gue lihat di sektor komoditas ini yang komoditasnya udah naik tuh emas ya. Jadi kalau kita cek saham-saham emiten komoditas, itu yang menarik yang punya emas chartnya. Jadi ada Antam sama MDKA itu chartnya menarik. Tapi balik lagi, dia juga belum ada inflow yang terlalu masif. Jadi dipantau-pantau aja, tapi chartnya menarik ya. Begitu ada inflow, harganya dinaikin, bisa cepet-cepet ikut di dua saham itu. Sementara kalau yang kayak nikel, copper itu ya, timah itu belum. Kalau gue lihat chartnya nggak terlalu menarik. Ya. Jadi kalau dari gue, untuk sentimen The Fed itu ya bro, jadi tech, kemudian Big Bang, sama komoditas, tapi terbatas cuma yang 2 saham itu aja, yang emas itu ya, karena Antam sama MDK juga masuk di LQ45. Ya, sebetulnya penurunan The Fed itu juga sentimen positif buat properti, tapi gue lihat properti ini laggard ya, jadi mungkin belum lah, ya mungkin baru tahun depan kalau properti. Itu yang dari sentimen The Fed ya. Yang kedua sentimennya Pak PP nih. Nah ini kalau ini kan saham nggak ada matinya ya. Jadi mungkin Pak PP juga akan memanfaatkan momentum Windrest ini mungkin buat kerek juga, karena 2 sahamnya kan ada di LQ45 juga, yang BRPT sama TPIA ya. Ya nanti Cuan sama Brand juga gue rasa nggak lama lagi juga bisa masuk ke situ. Nah cuma memang buat saham ini gue agak susah buat rekombai, terutama kalau teman-teman bukan yang berpengalaman ya, karena butuh menangkap momentum juga di saham-saham ini ya. 2 saham sih lagi koreksi kalau kita lihat, ada BRPT sama si Brand yang lagi koreksi. Cuan sih masih naik terus, sementara TPIA lagi mendatar. Nah sama TPIA juga kalau bisa nangkep momentum itu juga bisa cuan juga. Jadi trikinya saham PP ini ya kita mesti bisa lihat momentum dan mesti bisa mantau. Jadi ada momentum, ada inflow ya baru masuk. Kalau sembarang masuk takutnya koreksinya malahan berlanjut. Kemudian yang ketiga, kalau Pilpres ini
sebenarnya kan sering dibilang sama para analis biasanya consumer gitu ya, tapi kalau gue consumer kayaknya gak terlalu kenceng deh. Justru mungkin saham-saham yang ada kaitannya sama penguasa ya. Kan mereka nih pemilu butuh duit ya. Ya, ya. Dan ada beberapa saham yang kalau gue perhatiin setiap kali pemilu itu selalu dinaikin ya. Nah, ada beberapa yang bisa dilihat, misalnya yang terkait sama penguasa itu, misalnya ada raja ya. Raja itu kan punya suaminya Mbak Puan ya. Biasanya jadi ladang uang mungkin ya buat pemilu. Raja itu sering kali gue lihat kalau mau pemilu itu naik. Kemudian boleh dilirik juga mungkin saham-sahamnya Sandi Uno. Kemudian sama beberapa lagi penguasa yang lain ya, gue juga nggak hafal. Tapi kalau gue misalnya kayak HT ya, Haritanu, sahamnya semua udah turun terus. Tapi kalau gue lihat sahamnya Haritanu ini mulai sideways ya. Jadi mungkin juga ada kans. Ya, tapi ya balik lagi, itu kita mesti nunggu momentum ya. Karena kalau momentumnya nggak dapet ya, dia flat-flat aja. Tapi kayak misalnya MNCN, BRPT itu yang biasanya downtrend, turun terus, kali ini udah mulai sideways, udah mulai ngeflat ya. Jadi mungkin aja saham-saham itu bisa naik juga. Itu bro, kira-kira dari gue. Ya, ya. Wah, ini menarik banget, langsung dibahas semua sentimennya dan juga langsung ke saham-saham yang berpotensi ya, menarik banget. Thank you banget ya bro Nick. Jadi setuju banget ya, mungkin dari Big Banks itu juga mungkin bisa lebih ke arah rekomendasi untuk teman-teman mungkin yang baru mulai investasi juga kali ya bro ya, dan trading, karena lebih jelas begitu ya secara fundamental juga begitu kan. Dan tadi ada beberapa juga yang istilahnya tinggal menunggu untuk naik aja begitu ya, untuk terbang begitu kan, karena udah ada yang duluan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk saham Pak PP gitu tadi yang seperti Bronik, ini penting banget mungkin ya untuk dibilang ke teman-teman contoh, apalagi yang baru mulai trading gitu-gitu kan, ikut-ikutan dan sebagainya. Untuk hati-hati aja lah ya bro ya, bisa dibilang gitu kan. Untuk mendapatkan momentum gitu kan, harus benar-benar mengerti teknikal ya, atau analisis yang bisa membantu lah itu. Jangan sampai istilahnya mungkin kan baru mulai investasi begitu kan, atau trading, karena momen-momen seperti ini ya bro ya, terus tiba-tiba harganya dibanting, turun dan sebagainya, terus kalian kapok, nggak mau lagi gitu kan, jangan sampai kayak gitu kan kejadiannya. Jadi thank you banget ya bro Nick untuk remindernya nih buat teman-teman semua. Nah, untuk yang sentimen dari pemilu menarik banget sih bro ya, lu bilang tadi mention mengenai saham-saham penguasa gitu ya, untuk retail apa tadi, konsumen ya. Konsumen kayaknya kurang ya. Udah nggak lagi begitu kan. Memang kalau dari sebelum-sebelumnya sih memang selalu sektor-sektor konsumer sih bro ya kan ya, kalau kita lihat. Tapi gue ngelihatnya malah mungkin apakah nanti ada hubungannya nggak ya, atau jadi sentimen positif ke sektor telekomunikasi bro. Soalnya kalau kita lihat kan sekarang di pemilu ini generasinya udah generasi milenials nih bro, sama udah mulai Gen Z juga nih yang udah bisa voting kan. Dan semuanya everything serba digital bro sekarang. Jadi kalau gue lihat juga sekarang kayaknya para capres dan cawapres ini, cara mereka menjual diri mereka juga udah beda banget dengan zaman dahulu. Kalau jual baju, kasih baju-baju capres cawapres, tapi sekarang udah everything serba digital gitu ya kalau misalnya digital kan. Ya bro. Nah itu mungkin apakah kira-kira untuk sektor telekomunikasi dari Bronik sendiri akan ada dampaknya nih di momen pemilu? Kalau lihat dari chartnya sih ada ya bro ya. Jadi kayak Telkom itu ya juga udah mulai ada inflow, Indosat juga udah mulai ada inflow, bahkan Era yang udah turun banyak pun mulai sideways ya. Itu kan ya pemilu itu pasti lalu lintas data tuh kan mereka koordinasi seluruh Indonesia, lalu lintas data tuh pasti meningkat. Pembelian gadget juga pasti meningkat karena tim sukses itu ya nggak mungkin disuruh beli pakai gadget masing-masing bro, kayaknya semua ya disediain ya, langsung beli ya semua sama gitu kan. Jadi mestinya sih ada peningkatan. Ya. Oke, jadi bisa dibilang momen pemilu ini
profit atau potensi cuannya bisa ke berbagai sektor lah ya bro ya dibilang ya. Tadi kalau yang Bisa, kita bisa, mention iya, salah iya, satunya iya. kan dari telekomunikasi, terus juga dari sektor-sektor pengusaha, dan tentunya ini buat teman-teman cuan troopers bisa menjadi sesuatu yang diperhatikan ya. Jadi teman-teman dari aku Yup, mungkin mau mengingatkan sekali lagi, ini adalah disclaimer ya teman-teman ya. Tetap kita harus melakukan research masing-masing ya. Jadi apa yang di-share sama Bronik dan saya juga malam hari ini itu hanya insight lah ya, tambahan yang yup. istilahnya bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan di berinvestasi atau trading begitu.